Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen yaitu Ibu Murdahaning CSA MAK. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas struktur mata kuliah akuntansi manajemen yang berjudul Tactical Decision Making yang disusun oleh nama Sinaluan dengan NIM 230201020033. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu definisi dan konsep dasar tactical decision making ataupun disebut dengan taktis pengambilan keputusan adalah proses pemulihan di antara berbagai alternatif dengan mempertimbangkan jangka waktu yang pendek dan ruang lingkup yang terbatas. Keputusan taktis biasanya dibuat oleh manajer tingkat bawah dan menengah, dan fokusnya pada penerapan strategi yang telah ditetapkan oleh manajemen tingkat atas. Selanjutnya itu karakteristik tactical decision making. Yang pertama itu keputusan taktis biasanya memiliki dampak jangka pendek dalam hitungan hari ataupun minggu ataupun bulan. Yang kedua itu keputusan taktis hanya fokus pada area ataupun departemen tertentu dalam organisasi. Nah, selanjutnya, keputusan taktis seringkali mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang selanjutnya itu hasil dari keputusan taktis dapat diukur dan dievaluasi dengan mudah. Adapun tujuan tactical decision making adalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Keputusan taktis yang baik dapat membantu organisasi. Hal ini dilakukan dengan cara yang pertama, meningkatkan profitabilitas. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasi. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat, meningkatkan moral karyawan. Yang kelima, memperkuat keunggulan kompetitif. Selanjutnya itu mengenai jenis-jenis tactical decision making. Yang pertama adalah keputusan operasi. Keputusan yang terkait dengan kegiatan sehari-hari organisasi seperti penjadwalan produksi, manajemen persediaan, dan pengendalian kualitas. Yang kedua, keputusan pemasaran. Keputusan yang terkait dengan penetapan harga, promosi, dan distribusi produk ataupun layanan. Yang selanjutnya itu keputusan keuangan. Keputusan yang terkait dengan pengelolaan modal, investasi, dan penganggaran. Yang selanjutnya itu keputusan sumber daya manusia. Keputusan sumber daya manusia itu keputusan yang terkait dengan perekrutan, pelatihan, dan kompensasi karyawan. Baik, berikut adalah proses tactical decision making. Yang pertama, mengidentifikasi masalah atau peluang yang perlu ditangani. Yang kedua, setelah masalah ataupun peluang diidentifikasi, informasi yang relevan harus dikumpulkan. Informasi ini dapat berasal dari berbagai sumber seperti laporan keuangan, data pasar, dan survei pelanggan. Selanjutnya, berbagai alternatif solusi untuk masalah atau peluang harus dianalisis. Analisis ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti biaya, manfaat, dan juga risiko. Selanjutnya, alternatif terbaik harus dipilih berdasarkan analisis yang dilakukan pada langkah sebelumnya. Selanjutnya, keputusan yang dipilih harus diterapkan dengan cara yang efektif. Selanjutnya, hasil dari keputusan harus dipantau dan dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan yang diinginkan tercapai. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi tactical decision making. Yang pertama itu ada lingkungan organisasi.
Lingkungan organisasi ini terdiri dari industri, persaingan, dan peraturan pemerintah. Yang selanjutnya itu sumber daya organisasi seperti modal, tenaga kerja, dan teknologi yang dapat membatasi pilihan alternatif yang tersedia untuk membuat keputusan. Yang ketiga, nilai dan budaya organisasi dapat mempengaruhi cara pengambilan keputusan taktis. Yang keempat, keterampilan dan pengalaman pembuat keputusan dapat mempengaruhi kualitas keputusan yang dibuat. Baik, berikut kesimpulan tactical decision making adalah tactical decision making adalah proses penting yang membantu organisasi untuk mencapai tujuannya dengan mengikuti prosedur yang terstruktur dan mempertimbangkan faktor-faktor yang relevan. Pembuat keputusan dapat membuat keputusan taktis yang efisien dan efektif. Terima kasih. Demikianlah hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.